Kalau berbicara tentang kuliner tradisional Indonesia, memang tidak akan ada habisnya. Karena setiap masing-masing daerah di Indonesia memiliki berbagai macam resep kuliner khas yang beraneka ragam. Ada resep kue kering, kue basah, resep soto yang beragam, resep minuman, resep makanan, dan aneka ragam kuliner lainnya. Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki ragam aneka kuliner. Hampir di setiap kotanya memiliki ragam makanan khas, mulai dari makanan olahan sampai aneka jajanan cemilan ringan. Dari yang rasanya manis pisan sampai rasa pedas yang bikin ketagihan. Salah satu makanan yang legendaris asal tanah Sunda ini adalah surabi. Ya, surabi atau serabi. Siapa yang tak kenal dengan makanan yang satu ini? Makanan yang terbuat dari tepung beras dan santan ini memiliki bentuk yang mirip dengan pancake. Bedanya kalau surabi dimasak di atas tungku berisi arang dengan memakai wajan yang terbuat dari tanah liat. Rasanya gurih dan legit, dan bila menginginkan rasa yang manis, bisa ditambahkan kinca, yaitu larutan gula merah. Surabi merupakan makanan tradisional yang sudah ada sejak tahun 1923. Kuliner asli khas tanah Sunda ini cocok dijadikan cemilan sebagai teman minum kopi atau teh. Kata surabi berasal dari kata sura, merupakan bahasa Sunda yang berarti besar. Dalam bahasa Jawa Suro, artinya juga sama, yaitu besar. Padahal, makanan khas yang sudah terkenal dan tersebar di beberapa wilayah ini memiliki bentuk bulat dan kecil. Makanan ini disukai semua kalangan, tua muda, kakek nenek, anak-anak, dan dewasa. Sejak diciptakannya dulu yaitu di Bandung, awalnya makanan ini hanya memiliki dua rasa saja, yaitu rasa manis yang dituangi dengan saus gula merah dan rasa asin yang ditaburi adonan oncom pedas. Cara pembuatannya pun terbilang gampang. Cukup dengan menyeduh tepung beras dengan air panas, kemudian diaduk-aduk bersamaan dengan kelapa parut hingga mengental. Untuk rasa asin, dicampur dengan garam. Sementara untuk yang rasanya manis, dicampur dengan gula. Setelah adonan cukup matang, masukkan ke dalam cetakan khusus dan dimasak di atas tungku khusus. Lalu, setiap selesai membuat surabi dan akan membuat surabi selanjutnya, cetakan disapu dengan seikat sapu pare. Seiring perkembangan kuliner, terutama di kota Bandung, daerah yang terkenal dengan kota kreatif di bidang fashion dan kuliner, makanan ini akhirnya naik derajat. Tidak hanya menjadi jajanan pasar yang dijual di pinggiran jalan atau di pasar-pasar. Kini, makanan ini sudah merambah ke berbagai kafe, resto, dan hotel dengan menambahkan beragam topping, seperti keju, meses coklat, pisang, es krim, dan lain sebagainya. Ada juga loh yang diberi aneka warna, sehingga namanya menjadi Surabi Rainbow. Bahkan di sebuah hotel di kota Bandung, untuk memberikan sensasi yang unik, makanan ini diberi topping jengkol. Wow, terbayangkan rasa dan baunya? Surabi yang sudah berevolusi dengan berbagai topping, tampilan yang menarik, dan yang paling terkenal, serta sudah menyebar ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, adalah Surabi Enhai asal Bandung. Meskipun banyak sekali kue surabi modifikasi yang bermunculan di kota Bandung, tapi surabi Enhai yang terlihat paling menonjol. Dengan membawa bendera surabi Bandung Enhai, makanan ini menjadi bisnis waralaba yang sudah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Bekasi, Depok, Riau, Palembang, Medan, dan beberapa daerah lainnya. Di Kuningan, Jawa Barat, surabi dimakan dengan gorengan seperti bakwan sayur, cireng, ataupun comro. Di Jawa Tengah, ada surabi yang disebut surabi Solo. Lebih mirip dengan surabi Jakarta yang disebut kue ape. Karena teksturnya lebih lembut, hal ini karena bahannya menggunakan terigu dan susu. Di Solo, yang paling melegenda adalah surabi Noto Sumon, yang konsisten di dua rasa yaitu polos dan rasa coklat. Di Minang, surabi dihidangkan dengan kuah gula yang dicampur buah-buahan, seperti surabi kuah durian misalnya. Di Karawang, ada surabi yang terkenal hingga menjadi salah satu ciri khas daerahnya, yaitu surabi hijau atau lebih dikenal surabi kuntilanak, yang memiliki dua rasa original dan rasa durian. Terlebih, yang paling khasnya adalah olahan rempah-rempahnya yang sangat rahasia. Sementara surabi Bandung biasanya lebih tebal dari surabi daerah lainnya. Ukurannya pun sedikit lebih besar. Penyebaran surabi ternyata tidak hanya menyebar di seluruh Nusantara saja. Surabi kini sudah merambah sampai ke luar negeri. Tercatat di Berlin, Jerman, ada sebuah kedai bernama Warung Surabi yang khusus hanya menjual kue surabi.
Sang pemilik yang bernama Thomas Hartwig, yang juga seorang koki yang sudah beberapa kali ke Bandung, memodifikasi dengan topping keju, bebek, salmon, atau ayam. Sementara untuk para vegetarian, ia menyediakan campuran tempe jamur atau ubi. Thomas Hartwig mematok harga untuk setiap buahnya seharga 3-5 euro, atau paling mahal per buahnya sekitar Rp70.000. Surabi yang dulunya dianggap makanan kelas rendah, kini sudah berevolusi menjadi makanan yang jauh lebih bergengsi dan bercita aneka rasa. Bahkan sudah menjadi bisnis waralaba yang menguntungkan. Hal ini terbukti dengan semakin menyebarnya bisnis waralaba ini ke berbagai daerah. Selain itu, seperti arti namanya, besar. Mudah-mudahan surabi menjadi makanan yang besar namanya, mengharumkan kuliner Indonesia di kancah dunia. Anda sudah mencoba surabi yang sedang berevolusi ini? Yuk, mari kita coba. Tulisan ini disadur dari tulisan Ida Hamidah dan Rudy untuk Badas Voice Over.